Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dr. Asramid Yasin, SPI MSI. Sebelum saya memaparkan materi saya, perkenalkan nama saya Nasra Prahayu, Stambuk M1B1 19094, kelas Ilmu Lingkungan C. Adapun judul materi saya yaitu masalah lingkungan hidup, di mana rumusan masalahnya apa itu hujan asam dan apa dampak dari efek rumah kaca dan pemanasan global. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian dari hujan asam dan untuk mengetahui dampak dari efek rumah kaca dan pemanasan global. A. Efek rumah kaca dan pemanasan global. 1. Efek rumah kaca atau ERK. Ancaman lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan yaitu adanya gas pencemar atau polutan yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas pencemar akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos panasnya akan tertahan, tidak dapat lepas kembali atmosfer bebas. Fenomena ini menyerupai efek rumah kaca atau greenhouse effect. Suhu dalam rumah kaca lebih tinggi karena panasnya tidak dapat menembus kaca. Tetapi dengan meningkatnya kadar GRK akan meningkat pula RK sehingga suhu permukaan bumi akan naik pula sehingga menyebabkan pemanasan global. 2. Pemanasan global atau global warming. Iklim bumi telah berganti beberapa kali sepanjang sejarah sampai saat ini. Terentang mulai zaman es sampai periode-periode panjang bumi menjadi hangat dan es mencair. Berdasarkan sejarah, faktor-faktor alam evolusi seperti erupsi vulkanik, perubahan orbit bumi, dan jumlah energi yang dilepaskan oleh matahari dapat mempengaruhi iklim bumi. Beberapa efek dari perubahan iklim yaitu meningkatnya suhu bumi, rata-rata kenaikan suhu global sekitar 0,74 derajat Celcius selama abad 20 ini. Kenaikan selama 50 tahun terakhir ini hampir 2 kali lebih tinggi dibanding 100 tahun sebelumnya. Terdapat karbon dioksida lebih banyak di atmosfer. Karbon dioksida adalah penyumbang utama terjadinya perubahan iklim. Banyak curah hujan dan banyak terjadi kekeringan. Kenaikan permukaan air laut. Terakhir, berkurangnya lapisan es terutama pada musim panas. B. Penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah konsentrasi molekul ozon yang terdapat stratosfer. Ozon adalah senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom oksigen. Sekitar 90% dari ozon yang ada di bumi terdapat di lapisan ozon. Di lapisan atmosfer, ozon dapat mengganggu kesehatan, tetapi di lapisan stratosfer, ozon akan melindungi makhluk hidup dan sinar ultraviolet atau UV yang dipancarkan oleh matahari. Berlubangnya lapisan ozon mengakibatkan semakin banyak radiasi yang mencapai permukaan bumi untuk manusia paparan sinar UV. C. Hujan asam. Hujan asam adalah istilah yang luas digunakan untuk campuran materi asam nitrit dan asam sulfit baik secara basah dan kering dari atmosfer melebihi jumlah normal. Penyebab atau unsur kimia pembentuk dari hujan asam berasal dari sumber-sumber alam seperti kegiatan vulkanik dan vegetasi yang terurai maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, yang terutama berasal dari sulfur dioksida dan nitrogen oksida berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Pada area dengan cuaca kering, unsur kimia asam dapat berupa debu atau asap dan jatuh ke tanah dalam bentuk deposisi kering, menempel ke tanah, gedung, rumah, mobil, pepohonan. Partikel gas dan padat bersifat asam ini dapat terbilas air hujan dan jatuh sebagai air limpasan yang mengandung asam. Sekitar separuh dari keasaman di atmosfer turun ke tanah dalam bentuk deposisi kering. D. Degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. 1. Kerusakan hutan tropis. Kerusakan disebabkan penjarahan yang dilakukan
secara terang-terangan menyebabkan hutan-hutan rusak parah. Di samping penjarahan kerusakan juga diakibatkan karena kebakaran baik fatir alam maupun ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. 2. Kerusakan hutan bakau. Hutan bakau atau lebih dikenal dengan mangrove adalah hutan yang tumbuh sepanjang daerah pantai atau sekitar muara sungai yang sangat dipengaruhi pasang surut air laut. Ekosistem hutan mangrove tumbuh di daerah pantai yang landai dan terlindung. Tempat yang ideal untuk pertumbuhan hutan mangrove adalah sekitar muara dan air laut telah mengalami pencemaran yang merosotnya kualitasnya. F. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah lingkungan yang paling parah. Hampir semua sumber daya yang penting bagi kehidupan, yaitu tanah, air, dan udara, telah tercemar terutama di kota-kota besar. Tanah dan air banyak tercemar oleh sampah dan limbah berbahaya dan beracun lainnya. Sementara udara telah banyak tercemar oleh gas buangan pabrik dan berbagai hasil aktivitas manusia lainnya. Akibat dari pencemaran ini, sumber daya alam menjadi merosot, yang juga akan menyebabkan kemerosotan kualitas hidup pada manusia akhirnya. G. Musnahnya spesies. Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai luas kawasan hutan tropis basah terbesar ketiga di dunia, serta memiliki keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia di samping Brazil. Meskipun mempunyai keanekaragaman hayati yang melimpah yang telah berhasil dimanfaatkan baru sekitar 6.000 jenis tumbuhan, 1.000 jenis hewan, dan 100 jenis jastronik. Laju perusakan hutan yang tinggi mengakibatkan kondisi keanekaragaman hayati yang makin mengkhawatirkan pada saat ini. Akibat dari pengerusakan hutan telah menyebabkan Indonesia mempunyai daftar spesies terancam punah sepanjang di dunia, yaitu 126 jenis burung, 63 jenis mamalia, dan 21 jenis reptil. Spesies yang dipastikan telah punah diantaranya harimau Jawa dan harimau Bali. Terakhir, kesimpulan dari materi saya yaitu ancaman lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan, yaitu adanya pencemar akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos panasnya akan tertahan tidak dapat lepas kembali ke atmosfer bebas. Hujan asam adalah digunakan untuk campuran materi asam nitrit dan asam sulfit baik secara basah dan kering dari atmosfer melebihi jumlah normal. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.